قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan kepada kita pada malam hari ini berkumpul bersama di majelis yang insyaallah diberkahi, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada hadis yang ketiga di dalam bab al-muraqabah, atau hadis ke-62 dari bab yang pertama, yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman, aku pernah berada di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya gulam, inni uallimuka kalimatin, wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Ia akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah maka engkau akan mendapatinya berada di arahmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, dan jika engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Sungguhnya suatu umat, seandainya mereka berkumpul bersatu padu
untuk memberikan manfaat kepadamu dengan satu manfaat, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Wa in istama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan seandainya mereka berkumpul bersatu padu untuk mencelakaimu dengan sesuatu, mereka tidak akan mampu untuk mencelakaimu dengan suatu itu kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu telah diangkat dan lembaran-lembaran pun telah kering. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau katakan hadis hasan sahih. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya berada di hadapanmu. Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu luangmu, di waktu senggangmu, di waktu lapangmu, maka ia akan mengenalimu di waktu sempit. Wa'lam, dan ketahuilah, anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, bahwa apa yang telah ditetapkan luput darimu, maka itu tidak akan sampai kepadamu, tidak akan menimpamu. Wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang telah ditetapkan untuk menimpamu, maka itu tidak akan mungkin luput darimu. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb. Dan bahwa jalan keluar itu ya bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bahwa ya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang agung, hadis yang mulia. Seyogianya kita senantiasa mengingat ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Siapa yang berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia meyakini benar-benar dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan tenang, dia akan tenteram. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau berkata, qauluhu kuntu khalfan nabi, di ucapan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, satu ketika aku berada di belakang Nabi, itu maksudnya rakiban ma'ahu, beliau menunggangi tunggangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan posisinya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan bahasa kita sekarang berboncengan. Saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tunggangannya. Wa qauluhu ya gulam ihfazillaha yahfazka. Wahai ya gulam, gulam ini ya anak muda atau anak kecil. Ya anak kecil. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ya gulam karena pada saat itu Ibnu Abbas
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya memang masih kecil, belum balik. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma itu belum balik. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu baru masuk balik. Ketika itu usianya di saat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 15 tahun atau 16 tahun. Ya. Dan di sini menunjukkan jemaah sekalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membonceng atau membawa anak-anak ya dalam tunggangannya. Entah itu unta atau himar atau keledai. Dan di saat beliau sallallahu alaihi wasallam membersamai ya anak-anak, beliau memberikan arahan. Ini bentuk tarbiyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada generasi-generasi yang akan datang. Itu anak-anak. Ya. Dan ini bisa kita contoh jemaah sekalian. Ketika seorang ayah mengantar anaknya pergi kemana misalnya, menaikkan kebutuhannya atau pergi ke sekolah misalnya. Ya, kalau sekarang dengan mobil, ya, maka jangan lupa untuk melakukan dialog-dialog kecil, ya, pesan-pesan yang itu akan sangat berkesan bagi anak-anak kita, atau di motor dan sebagainya. Dan ini dilakukan, dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tarbiyah itu, ya, tarbiyah itu, pendidikan itu dimanapun bisa kita lakukan. Ya. Bahkan terkadang nasihat kita kepada anak-anak kita akan sangat berpengaruh ketika ya, kita sedang bersama dengannya dalam kondisi yang santai. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membersamai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika itu beliau belum balik. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam menyerunya dengan lafaz ya gulam, ya wahai ya anak kecil, ya kalau dengan terjemahan kita. Ihfazillaha yahfazka. Kalimatun jalilatun azimatun. Ini adalah kalimat yang agung. Ya. Ini adalah kalimat yang agung. Ihfazillaha, jagalah Allah. Bagaimana menjaga Allah Subhanahu wa taala? Bihifdzi syar'ihi wa dinihi. Dengan menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang menjaga syariat, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala? Bi an tamtathila li awamirihi wa tajtaniba nawahiyahu. Yaitu dengan merealisasikan, menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Termasuk di dalam ihfazillaha, dalam menjaga Allah Subhanahu wa taala, bi an tata'allama min dinihi wa min syari'atihi subhanahu wa ta'ala ma tuqawwimu bihi ibadatik wa muamalatik. Yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mempelajari agama Allah, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi pondasi seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi pondasi baginya dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Dan dengan mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala, itu juga yang nanti akan dia mengajak manusia kepadanya. Dan kita jamaah sekalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agamanya, untuk mengamalkannya dan untuk mendakwahkannya.
Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, li'anna kulla hadza min hifdzillah. Itu mempelajari, ya, menerapkan, mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk menjaga Allah Subhanahu wa taala. Fallahu Subhanahu wa taala nafsuhu laisa bihajatin ila ahadin hatta yahfadhah. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap sesuatu, tidak butuh terhadap seorang yang menjaganya. Lakinnal murad hifdzu dinihi wa syari'atihi. Sehingga yang dimaksudkan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ihfazillah, jagalah Allah, adalah jagalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Jagalah agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Dia akan menolong kalian. Menolong Allah Subhanahu wa taala bukan menolong zat Allah Subhanahu wa taala, karena Dia tidak butuh dengan pertolongan kita, tetapi menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Dengan mengamalkan apa yang Dia perintahkan, meninggalkan, menjauhi apa yang Dia larang, mempelajari agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan kita. Bahkan, ya, ketika kita mengabaikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ketika kita mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menolong agamanya, ya, ini tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengabaikan ini, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mendatangkan generasi berikutnya yang akan menolong agamanya. Sehingga itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hal yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan, manfaatnya itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kembali kepada kita. Kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala itu bentuk pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala sejatinya tidak membutuhkan pertolongan itu, tetapi itu menjadi kewajiban kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, mudah baginya untuk memenangkan, ya, untuk memenangkan agamanya, mudah, ya. Sehingga itu sebahagian dari kalangan para ulama menyebutkan, ya, ini adalah ujian bagi kita, ujian bagi hamba-hambanya, ya, bagi manusia. Apakah kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala maha segalanya, tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak ada yang bisa melemahkannya. Jadi sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan kalahkan mereka. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai' fis samawati wala fil ard. Tidak ada satupun di muka bumi ini, di langit dan di bumi, yang bisa melemahkan, mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, menyatakan di dalam ayat ini, in tansurullaha yansurkum, kalau kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kalian. Ini semua kembali kepada kita, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan segala kebutuhan kita. Apa bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzan, maka kata beliau rahimahullahu taala, ihfazillaha yahfazka, jumlatun tadullu ala anna al-insana kullama hafidha dinallahi hafizahullahu ta'ala fi badanihi. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka dia akan menjagamu. Ini adalah kalimat yang menunjukkan bahwa ketika seseorang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, akan menjaga fisiknya, badannya. Wa hafizahu fi malihi wa ahlihi, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hartanya, akan melindungi keluarganya. Wa fi dinihi, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga agamanya, dan ini yang paling urgent, ini yang paling utama. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menjamin, ya, tidak ada yang bisa menjamin kita akan terus istiqamah, ya, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjamin, ya, kita selamat dari berbagai macam fitnah yang ada di dunia ini. Tapi di sini jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rumus atau resep atau konsep supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita, maka kita jaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau rahimahullahu taala, an yahfazaka Allahu fi dinika wa huwa an yusallimaka minaz zayghi wad dhalal. Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari ketergelinciran. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari penyimpangan. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kesesatan. Li'annal insana kullamah tada zadahullahu huda. Karena kata beliau rahimahullahu taala, ketika seorang manusia setiap kali dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kepadanya petunjuk-petunjuk itu. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sama dengan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya, walladzina ihtadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala tambah, ya, petunjuk itu kepada mereka, dan Allah berikan kepada mereka ketakwaan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya pun demikian. Wa kullama dhalla wal iyadu billah fa innahu yazdadu dhalalan. Setiap kali seorang itu dia tersesat, maka ketersesatannya itu akan menambah kesesatan berikutnya. Saat dia sengaja melakukan perbuatan maksiat, maka perbuatan maksiat itu akan mengundang maksiat-maksiat yang lainnya. Satu kesesatan yang sengaja dia lakukan, maka itu akan mengundang kesesatan berikutnya, waliyadzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba ketika dia melakukan kesalahan, dia melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, satu perbuatan dosa, maka tertancaplah titik hitam, ya, di dalam hatinya. Fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Dan apabila dia berpaling dari perbuatan maksiat tersebut, berpaling dari kesesatan atau dari kesalahan itu, lalu kemudian dia beristighfar dan dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diamplaslah hatinya itu, dibersihkan kembali noda hitam yang tadi tertoreh di dalam hatinya. Wa in adznaba tsaniyatan, kata beliau rahimahullah ta'ala, in adznaba tsaniyatan in dhamma ilaiha nuqtatun tsaniyatun wa thalitsatun wa rabi'atun hatta yutba'a ala qalbihi. Ketika dia berbuat dosa, dia tidak menghindar, dia tidak berusaha untuk berpaling dari dosa itu, justru dia melakukan dosa berikutnya, dia tidak bertobat dari dosa pertama, dia melakukan dosa yang kedua, akan mengundang dosa yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, sampai kemudian hatinya itu berlumur noda hitam, wal'iyadzubillah.
Dan juga disebutkan ya, perumpamaan hati manusia itu seperti apa? Cerminnya. Hati orang-orang yang beriman itu laksana cermin. Ya. Cermin yang bening sekali. Ketika tertempel di situ sesuatu yang menodainya, kalau kita langsung bersihkan, apa yang terjadi? Langsung bersih. Tapi kalau kita biarkan tertempel lagi sesuatu, percikan air misalnya. Coba kita perhatikan kalau ada cermin di kamar mandi kita, ada percikan air, kita biarkan, lama kelamaan itu akan buram. Ya. Seperti itulah diumpamakan hati seorang mukmin. Kalau dia bersih, maka dia akan bisa dengan mudah membedakan al-haq wal batil. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya ke dalam hatinya. Kalau dia biarkan dengan perbuatan-perbuatan maksiat itu, maka akan buram. Ya, kalau ibarat besi, dia akan berkarat. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzan yahfazuka fi dinika wa fi badanika wa fi malika wa ahlika. Wa ahammuha hifdzuddin. Jadi jamaah sekalian, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu, ya, fisikmu. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agamamu. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hartamu. Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga keluargamu. Dan yang paling utama yang harus kita perhatikan nih jemaah sekalian adalah agama kita. Ya. Karena kita ya sekalipun kita punya banyak harta, kita keluarga besar, anak-anak kita punya kedudukan, tapi kalau tidak punya agama atau agama kita rusak, apa yang mau diandalkan, apa yang mau dibanggakan? Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha tajidhu tujahak. Dalam lafaz yang lain tadi kita sudah sebutkan, yang disebutkan oleh Imam Ahmad, ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Dia berada ya di arahmu, ya, atau Dia berada di hadapanmu. Ihfazillaha aidan bihifdzi syariatihi. Ya, sekali lagi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah, maksudnya di sini adalah jagalah syariat Allah Subhanahu wa taala bil qiyami bi amrihi wajtinabi nahyihi. Ya, dengan cara kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian tajidhu tujahak wa amamak. Maka engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanmu. Wa ma'nahuma wahidun, yakni tajidillaha amamak yadulluka ala kulli khair. Yani tajidhu tujahak dan tajidhu amamak, ya, itu maknanya satu. Engkau mendapati Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu yang senantiasa memberikan petunjuk padamu, senantiasa mengarahkanmu pada kebaikan-kebaikan. Wa yadhudu anka kulla syarr, dan menghalangimu, ya, menghalangimu dari segala keburukan-keburukan. Wala siyama idza hafidzallaha bil isti'anati bihi. Apalagi kalau kita ya menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meminta pertolongan kepadanya. Fa innal insana idza ista'ana billahi wa tawakkala 'ala Allah kana Allahu hasbahu. Ketika seorang ya dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana Allahu hasbahu fa innahu la yahtaju ila ahadin ba'da Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencukupkannya, dia tidak butuh lagi kepada siapapun. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itu maha segalanya. Kalau Allah sudah lindungi kita, siapa yang bisa yang memberikan mudarat kepada kita? Kalau Allah sudah cukupkan kita,
Siapa lagi yang bisa memberikan? Tidak ada. Sudah cukup semuanya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nabi, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin." Wahai nabi, ya, cukuplah Allah bagimu dan bagi orang-orang yang beriman. Ai wa hasba manittaba'aka minal mu'minin. Ini orang-orang yang beriman juga demikian. Ya. Jadi menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai tempat bergantung, tempat kita meminta pertolongan. Wa yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbakallah. Kalau seandainya mereka ingin menipumu, ya, membuat makar kepadamu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkanmu. Allah Subhanahu wa taala sudah cukup bagimu. Dan di sini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa, ya, tidak ada yang bisa mengganggu kita. Dan ini peristiwa, ya, dalam peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melawan orang-orang musyrikun. Ya. Manusiawi, ada rasa gentar. Ya. Itu manusiawi. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini. Ya. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagimu dan bagi orang-orang yang beriman. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana Allahu hasbal insan ay kafiyahu fa innahu lan yanalahu su'. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah lindungi dia, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah jaga seorang, siapa yang bisa memberikan mudarat? Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala ihfazillah tajidhu tujahak atau tajidhu amamak. Al-murad bi hifdhu syari'atihi wala siyama bitawakkuli alaihi wal isti'anati bihi. Jadi ini maksud dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala di sini adalah menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita bertawakal penuh, meminta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sempurna. Ini yang tadi kita katakan, kalau kita benar-benar memperhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita yakini betul-betul tidak ada rasa gentar di dalam hati kita. Kita akan tenang, akan tentram hidup kita. Karena semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala lahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau mau meminta, maka mintalah kepada Allah. Ai la ta'tamid ala ahadin makhluqin. Jangan bersandar kepada makhluk. Jangan berharap kepada makhluk. Idza sa'alta fas'alillah, mintalah kepada Allah. Kita mungkin pernah dengar di antara para salafus saleh dahulu, ketika tidak ada garam di rumahnya, kepada siapa dia meminta? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan disalahpahami ini, ya. Minta kepada Allah, sudah kita tunggu di roh, ya Allah, berikan aku garam. Lalu kemudian dia tidak keluar, tidak mengambil asbab, tetap dia mengambil asbab. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting untuk kita tanamkan di dalam hati kita ini, segala sesuatu yang sampai kepada kita itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita saat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan kita mengatakan hasil itu sesuai apa istilahnya? Sesuai usaha. Hasil itu sesuai dengan usaha, tidak hasil tidak mengkhianati usaha. Usaha tidak mengkhianati hasil, atau apalah ya istilahnya. Ya. Ya. Usaha tidak mengkhianati hasil dan sebagainya. Hati-hati. Ya. Ini ucapan seolah-olah kita melupakan bahwa apa yang kita hasilkan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersandar kepada hasil, pada usaha kemampuan kita. Ini mirip dengan perkataan siapa? Qarun. Ketika dia diberikan harta yang banyak, orang-orang memujinya, apa yang dibilang? Ini karena
ilmu yang saya miliki, karena usaha yang saya lakukan. Dia lupa bahwa yang memudahkan urusannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita ini, idza sa'alta fas'alillah. Ya, minta semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lakukan usaha. Ya. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari usaha yang kita lakukan, ingat yang memudahkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada makhluk, kepada manusia. Bahkan ketika ada orang yang memudahkan urusan kita, siapa yang memberikan kemudahan kepada orang itu untuk memudahkan urusan kita? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan hatinya untuk membantu kita. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau katakan, masalan, contoh, insanun faqirun laisa indahu mal. Ada orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Yas'alullaha, dia meminta kepada Allah. Yaqul, Allahumma rzuqni, Allahumma hayyi li rizqa. Fayatihi rizqu min haitsu la yahtasib. Dia minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku rizki. Ya Allah, siapkanlah bagiku rizki. Dia minta kepada Allah. Dan dia mendapatkan rizki dari arah yang tak pernah dia duga. Ada orang datang kasih ini, ada dapat ini, dapat informasi ini, ambil ini dan sebagainya. Ya. Siapa yang berikan itu? Siapa yang gerakkan orang-orang untuk menghubungi dia, untuk memberikan apa yang dia minta, itu yang dia butuhkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lakin kata beliau rahimahullah taala, "Lau sa'alan nasa farubbama yu'tunahu aw yamna'unahu." Kalau kita lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita datang kepada manusia, minta kepada manusia, dua kemungkinan. Kita dapatkan apa yang kita inginkan atau kita kecewa. Karena yang kita inginkan tidak didapatkan. Walihada jaa fil hadis, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayahtatiba ala dhahrihi khairun lahu min an ya'tiya rajulan a'tahu aw mana'ahu. Lebih baik bagi seseorang itu dia membawa talinya, lalu kemudian dia mengumpulkan kayu yang dia kumpulkan itu dia bawa ke pasar, dia jual. Itu lebih baik baginya daripada dia meminta pada manusia. Karena apa? Boleh jadi orang-orang yang dia mintai itu mereka berikan, boleh jadi juga justru ya, dia dimarahi atau dimaki ya. Nah, ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan ya, ketika kita bertawakal kepada Allah, kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang harus kita lakukan? Ikhtiar dengan usaha kita, dengan tangan kita. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini serupa dengan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya tentang masalah takdir, ya, tentang masalah takdir. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat bahwa takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berbahagia dia akan bahagia, yang sengsara dia akan sengsara. Semuanya itu sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para sahabat pun ya memahami, ya kalau begitu semua sudah ditetapkan, untuk apa lagi kita ikhtiar, kita berusaha ya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kullun muyassarun lima khuliqa lahu ya. Semua itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuknya. Artinya di sini menunjukkan kepada kita, jangan kita bersandar kepada takdir, tetapi kita mengimani semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan takdirnya. Tapi usaha itu harus dilakukan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada siapa? Maryam alaihissalam. Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjatuhkan kurma. Ya, mudah bagi Allah, tanpa disentuh pun Allah bisa jatuhkan. Tapi apa yang Allah perintahkan kepada Maryam alaihissalam? Ya.
dengan kondisi yang sedang setelah melahirkan itu kuat atau lemah? Lemah. Allah perintahkan kepada Maryam untuk menggoyang pohon kurma, mampu enggak? Tapi dengan sentuhan tangannya yang kena di pohon kurma, Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan buah kurma yang mengkal itu, rutab. Ya. Itu apa artinya? Ikhtiar, usaha. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lakukan ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fakadzalika anta idza sa'alta fas'alillah. Maka kalau kita mau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul Allahumma rzuqni, Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan karuniamu supaya aku tidak meminta, supaya aku tidak berharap kepada selainmu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asbaha dzalika minal kalimat allati tattajihu biha ila Allah azza wa jalla. Dengan kalimat-kalimat yang lainnya yang menunjukkan bahwa benar-benar kita bersandar, berharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil jemaah sekalian. Ya, tidak ada yang mustahil. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan kita, ini mustahil. Saya tidak pernah menabung untuk pergi haji. Masa saya mau pergi haji? Tidak ada yang mustahil. Tapi kalau kita benar-benar meminta kepada Allah, ya Allah, berikan kemudahan kepadaku untuk berhaji tahun depan misalnya. Allah gerakkan seorang yang memiliki harta yang melimpah, dia hubungi antum tahun depan pergi haji. Ya. Itu hal yang di luar daripada nalar kita, tapi itu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, idza sa'alta fas'alillah. Jika ingin meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu idza ista'anta fasta'in billah. Kalau mau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Al-isti'anah talabul aun. Ya. Isti'anah itu meminta pertolongan. Fala tatlubil auna min ayyi insanin illa lid-daruratil quswa. Jangan meminta pertolongan kepada makhluk, kepada manusia, kecuali benar-benar sangat darurat. Wa ma'adzalika idza turirta ilal isti'anati bil makhluk faj'al dzalika wasilatan wa sababan la ruknan ta'tamidu alaihi. Kalau terpaksa kita meminta pertolongan dari makhluk, dari manusia, jangan jadikan itu sebagai tumpuan kita, tapi jadikanlah itu kita meminta pertolongan dari manusia itu sebagai sebab untuk mendapatkan sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ij'al ar-ruknal asila huwa Allah azza wa jalla. Yang jadikan tumpuan utama kita meminta pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ya. Jika engkau mau meminta, mintalah kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa fi hataini al-jumlataini dalilun ala annahu min naqsit tauhid annal insana yas'alu ghairallah. Dari dua ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, jika mau meminta, mintalah kepada Allah. Jika minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Apabila ada orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan kurangnya tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada tukrahu al-mas'alatu li ghairillahi azza wa jalla fi qalilin aw kathirin. Sehingga itu perkara yang dibenci, perkara yang makruh, ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusan perkara-perkara yang kecil, ya, apalagi perkara-perkara yang besar, ya, meminta-minta kepada makhluk, hal yang dibenci. Wala tas'al illallah azza wa jalla wala tasta'in illa billah. Jangan meminta kecuali kepada Allah, jangan meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu idza arada 'aunaka yassara lakal 'aun. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menolongmu, maka Dia akan mudahkan pertolongan itu sampai kepadamu. Sawa'un kana bi asbabin ma'lumatin
au bi asbabin ghairu ma'lumah. Ya, dengan sebab-sebab yang kau ketahui ataupun sebab-sebab yang kita tidak ketahui. Ya, sebab-sebab yang kita ketahui itu seperti apa? Ya, kita sampaikan kepada makhluk, kepada orang lain. Ya, tapi kita sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ya, atau dengan ya, wasilah-wasilah apapun yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan bantuan atau pertolongan orang lain. Ya, setelah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan asbab, dengan sebab yang tidak kita sadari, tidak kita ketahui. Di saat kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lagi dalam kondisi yang galau, berharap kepada Allah, tiba-tiba datang pertolongan. Ya. Nah, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Qad yu'inuka Allahu bisababin ghairu ma'lumatin lak fayadfa'u 'anka minasyarr ma la taqata li ahadin bihi. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menolongmu dengan sebab yang tidak engkau ketahui. Allah Subhanahu wa taala melindungimu dari keburukan, dari perkara yang mencelakai dirimu. Allah Subhanahu wa taala lindungi, engkau selamat darinya. Yang kalau dalam nalar manusia, dia itu tidak akan selamat. Tetapi dia selamat. Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Ya, dan ini banyak kita dapati jemaah sekalian, banyak kita dapati dalam peristiwa-peristiwa, ya, baik itu bencana alam atau peristiwa-peristiwa kecelakaan dan sebagainya. Ya, nalar manusia ini kalau terjadi sudah mati dia, tapi dia tidak mati, malah sehat. Siapa yang memberikan itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab apa? Tidak tahu, kita tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Kemudian wa qad yu'inuka Allahu 'ala yadi ahadin minal khalqi yusakhiruhu laka wa yudhalliluhu laka hatta yu'inak. Dan boleh jadi pula Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita melalui tangan-tangan makhluk, melalui tangan-tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala tundukkan orang itu. Dia tundukkan orang itu kepada kita, datang untuk membantu kita. Dan ini banyak juga terjadi jemaah sekalian. Ini banyak juga terjadi. Orang-orang yang mereka sedang dalam kondisi galau, dalam kondisi yang memang benar-benar tidak punya apa-apa. Dia mau pergi kepada seorang, malu, tidak mau pergi, sudah kepepet, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia serahkan urusannya kepada Allah. Tiba-tiba ada orang yang datang kemudian memberikan apa yang dia butuhkan. Ini banyak terjadi jemaah sekalian. Dan ini sering ya kita dapati para penuntut ilmu syar'i. Beberapa hari mereka sudah kehabisan, ya, tidak punya apa-apa, ya. Mau kemana? Tidak ada saudara. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluarnya. Ya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lakin kata beliau rahimahullah ta'ala, ma'adzalika la yajuzu laka idza a'anaka Allahu 'ala yadi ahadin an tansa al-musabbiba wa huwa Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadamu melalui ya tangan-tangan makhluk, melalui tangan-tangan manusia, jangan lupa siapa yang menyebabkan orang-orang ini, ya, manusia ini datang memberikan bantuan kepadamu. Siapa? Ya, yang menyebabkan mereka datang membantu kita, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini beliau peringatkan, kama yaf'aluhu ba'dul jahalah al-an min ta'alluqihim bis-sababi wa dha'fi i'timadihim 'ala Allah Subhanahu wa taala lamma hasala 'aunun zahirun min duwalin kafiratin wa ma'alimu anna al-kafarata hum a'da'un lahum ila yaumil qiyamah sawa'un a'anuhum am la. Ya, sebahagian orang-orang yang jahil di zaman ya kita sekarang ini, ketika mereka mendapatkan bantuan pertolongan dari orang-orang kafir, dari negeri-negeri kafir, mereka bergantung kepada negeri-negeri atau orang-orang kafir ini, ya, sampai-sampai al-wala wal bara-nya itu luntur wal iyadzubillah. Ya. Beliau katakan ya orang-orang kafir itu dengan kekufuran mereka itu, mereka menjadi musuhnya orang-orang yang beriman.
Dan ini sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang kafir itu, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, mereka tidak akan pernah ridha dengan kita beragama Islam. Ila yaumil qiyamah, sampai di hari kiamat. Mereka membantu ataupun tidak membantu sama saja. Bahkan perlu kita waspada. Perlu kita waspada ketika orang-orang kafir memberikan bantuan. Kalau istilah sekarang ini tidak ada apa istilahnya? Tidak ada yang makan, tidak ada makan gratis ya. Ya. Tidak ada makan gratis. Tapi kalau sesama kaum muslimin saling membantu, itu sudah bagian dari ajaran agama mereka. Ya, kaum muslimin itu saling membantu, apapun warna kulitnya. Ya, dari negeri manapun, sesama kaum muslimin, maka mereka itu saling membantu. Itu adalah ajaran Islam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, adzan dulu sudah masuk Isya. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau rahimahullah taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya melalui tangan-tangan manusia, melalui tangan-tangan makhluknya, jangan lupa bahwa ada yang menjadikan ya manusia-manusia tersebut tunduk kepadamu, datang memberikan pertolongan kepadamu. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati mereka untuk datang memberikan pertolongan kepadamu. Ya. Dan orang-orang yang memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada kita dari orang-orang kafir, ya, kita harus ya perhatikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan, bahwa mereka itu tidak akan pernah ridha dengan agama kita. Kita beragama Islam, mereka tidak akan pernah ridha. Bukan berarti kemudian di sini kita ya sembarang ya memperlakukan mereka, tidak. Ya, hak-hak mereka tetap kita jaga. Ya, sebagai manusia. Ya, tetap kita jaga, tetapi kita tidak boleh lengah, apalagi kita memberikan loyalitas kita kepada mereka. Ya, kekufuran mereka itu ya menunjukkan bahwa ya mereka bukan bagian dari kaum muslimin dan mereka adalah musuh dari kaum muslimin. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, bal an-nafi'u ad-daru huwa Allah azza wa jalla. Wa hadha min taskhirihi subhanahu wa ta'ala li ibadihi al-mu'minin. Yang memberikan manfaat, ya, yang mendatangkan mudarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun makhluk-makhluk ya manusia yang memberikan manfaat kepada kita, yang menolong kita, orang-orang yang beriman, ya mereka adalah orang-orang yang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka memberikan ya pertolongan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW katakan, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajuli al-fajir. Ya, bahkan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan menolong, akan menegakkan agama ini dengan apa? Orang-orang yang fajir. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan agama ini dengan orang-orang yang fajir, orang yang senang berbuat dosa. Karena mereka berbuat dosa, maka Allah munculkan orang-orang yang membela agamanya, lalu kemudian agama Allah Subhanahu wa taala ditegakkan, atau dengan bantuan dari orang-orang yang fajir itu Allah Subhanahu wa taala tegakkan agamanya, menangkan agamanya. Ya. Dari apa? Melalui tangan orang-orang yang fajir. Dan itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu alaina alla nansa fadlallahi alladhi sakhkharaha lana. Maka jangan sekali-kali kita melupakan ya karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menundukkan segala sesuatu ya kepada kita. Ya. Wa yajibu alaina an nunabbiha al-ammah. Wajib juga bagi kita untuk senantiasa mengingatkan
saudara-saudara kita yang belum tahu akan hal ini. Ya. Idza sami'na ahadan yarkanu ilaihim wa yaqul humul ladzina nasaruna mi'atan bil mi'ah wa humul awwal wal akhir fayajibu alaina an nubayyina lahum anna hadza khalalun fit tauhid. Kalau kita mendengar ada orang yang berkata tentang orang-orang yang membantu kita kaum muslimin, yang membantu kita kaum muslimin adalah orang-orang di luar Islam, lalu kemudian dari kaum muslimin yang masih awam, yang belum mengetahui tentang ini, mereka katakan kalau bukan dorang tidak selamat orang, kalau bukan bantuan dari negeri ini, negeri kafir ini, ya, tidak bisa apa-apa kita. Ya. Harus kita ingatkan bahwa mereka itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita menjadikan mereka itu sebagai al-awwal wal akhir, ya, kita jadikan kalau bukan mereka maka ini adalah apa? Menunjukkan naqsun fi tauhid. Ada khalal, ada masalah dengan tauhid kita. Sama dengan yang sering kita dengar, kalau bukan dokter ini tidak sembuh saya. Ini ucapan yang menunjukkan khalal, ada masalah di tauhid kita. Ya. Dalam urusan-urusan yang lain juga demikian. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang penting ya dalam masalah tauhid, ya, yang harus kita perhatikan, ya, dari diri kita dan orang-orang, ya, di dekat kita. Kemudian wa qauluhu wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa satu kaum, satu umat, seandainya mereka berkumpul, ya, mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah ditetapkan, yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepadamu. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-jumlah anna al-ummata law ijtama'at kulluha ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Jadi usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan faidah, memberikan manfaat kepada kita, itu tidak akan sampai kepada kita kecuali apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada kita. Ya. Fa idza waqa'a minhum naf'un laka fa'lam annahu minallah. Kalau, ya, sehingga itu yang harus kita pahami, orang-orang yang memberikan manfaat kepada kita itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini untuk menghilangkan apa? Ketergantungan kita kepada makhluk, ya. Menghilangkan ketergantungan kita kepada makhluk. Li'annahu huwa alladhi katabahu, ya. Karena manfaat-manfaat yang sampai kepada kita dari tangan-tangan manusia ini siapa yang tetapkan? Allah Subhanahu wa taala. Falam yakul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk. Sehingga itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya berhenti, ya, pada, ya, lam yanfa'uk. Kalau mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Tapi dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Kecuali sesuatu manfaat yang akan sampai kepadamu seperti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepadamu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, fannasu bila syak yanfa'u ba'dhum ba'dhan, ya, dan tidak dipungkiri, ya, sesama manusia saling memberi manfaat. Yu'inu ba'dhum ba'dhan, saling menolong. Yusa'idu ba'dhum ba'dhan, saling membantu. Lakinna kulla hadza mimma katabahu Allahu lil insan. Tapi hal yang penting untuk kita pahami, semua itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali itu semua sudah tercatat, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui itu sudah tercatat kecuali setelah itu
terjadi. Fal fadlu lillahi fi awwalan, maka karunia itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi sakhkhara laka man yanfa'uka wa yuhsinu ilaika wa yuzilu kurbataka. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang menetapkan, ya, siapa-siapa yang akan memberikan manfaat kepadamu. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, ya, siapa-siapa yang berbuat baik kepadamu sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang akan meringankan bebanmu, itu semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika bil aks, demikian pula sebaliknya. Law istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Demikian pula keburukan-keburukan yang direncanakan oleh manusia tidak akan sampai kepada kita kecuali sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihadza yastalzimu an yakuna al insan muta'alliqan bi rabbih muttakilan alaihi la yahtammu bi ahadin. Nah, kita mengimani ini jemaah sekalian, ya, kita mengimani ini mengharuskan kita untuk benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada makhluk, ya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ya'lamu annahum law ijtama'a kullul khalqi 'ala an yadurruhu bi syai'in lam yadurruhu illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaihi. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kalau kita meyakini ini, memahami benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tidak ada sedikit pun rasa gentar di dalam hati kita. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Kekhawatiran yang ada pada diri orang yang beriman itu ketika amalan mereka diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kekhawatiran mereka. Bukan kekhawatiran kepada atau dari mudarat yang akan diberikan oleh makhluk, tidak. Kekhawatiran orang-orang yang beriman, amalan-amalan mereka itu diterima atau tidak diterima. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hina idzin yu'alliqu raja'ahu billahi wa ya'tasimu bihi. Ya. Ketika ya ini sudah benar-benar ada pada diri seorang mukmin, dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya pun itu benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. La yahummuhul khalqu wa la yastami'u alaihi. Ya, tidak penting baginya manusia mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat, tidak penting baginya. Mereka bersatu padu untuk memberikan mudarat, itu tidak membuat dia ciut, tidak membuat dia gentar. Walihada najidun nasa fi salafi hadhihi al-ummah lamma i'tamadu 'ala Allah wa tawakkalu 'alaihi lam yadurhum kaidul kaidin wala hasadul hasidin. Sehingga itu kita dapati bagaimana para salafus saleh dahulu ketika mereka benar-benar bergantung kepada Allah, bertawakal, berserah diri kepada Allah, tidak ada sedikit pun yang bisa memberikan mudarat kepada mereka. Orang-orang yang hasad pun itu tidak mampu untuk memberikan mudarat kepada mereka. Nah, tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Kalau kalian bersabar, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tipu muslihat mereka itu tidak akan bisa memberikan mudarat kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka lakukan. Ini jemaah sekalian, ya. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala tuntut dari kita bertakwa kepadanya, sabar. Ya. Sabar dalam menjalankan ketakwaan itu. Orang-orang yang berusaha untuk membuat makar, ya, untuk memberikan mudarat kepada orang-orang yang beriman, itu berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ihfazillaha yahfazka. Ya. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jaga agama Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dengan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Thumma qala alaihi salatu wassalam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, yakni anna ma katabahu Allah faqad intaha. Ya. Pena sudah diangkat, ya, kertas juga sudah kering. Artinya apa yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala
apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah selesai. Tidak bisa lagi direvisi. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak lagi merevisinya. Fama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan menimpa kita itu tidak akan meleset. Juga sebaliknya, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya tidak akan menimpa kita, itu tidak akan sampai kepada kita. Seperti yang ya Nabi SAW katakan ya di dalam lafaz yang lain, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Wa fil lafzi tsani, dalam lafaz yang lain Nabi SAW katakan, wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Bahwa jalan keluar itu ya datang bersamaan dengan apa? Kesulitan-kesulitan. Setelah kesulitan itu ada kemudahan. Yakni i'lam ilmal yaqin, ilma yaqinin. Ketahuilah dengan yakin, benar-benar yakin, anna nasra ma'as sabr. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemenangan itu ya jika kita sabar. Ya. Nah, ini berkaitan dengan al-jihad. Ya, secara khusus ini berkaitan dengan jihad. Orang-orang yang sabar ya melawan orang-orang kufar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan. Orang-orang yang sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sabarta wa fa'alta ma amaraka Allahu bihi min wasailin nasri fa innallaha ta'ala yansuruk. Kalau kita sabar berjalan di atas sebab-sebab yang bisa mendatangkan kemenangan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Was-sabru huna yashmal as-sabra ala ta'atillah. Sabar di sini itu mencakup sabar dalam ketaatan, wa an ma'siyatih, sabar dalam meninggalkan maksiat, wa ala aqdarihil mu'limah, juga sabar ya ketika tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyakitkan. Li'annal aduwwa yusibul insana min kulli wajhin. Karena musuh-musuh Islam, musuh-musuh orang yang beriman itu dari berbagai arah mereka akan datang memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin. Faqad yash'urul insanu annahu lan yatiqa aduwwahu fayastahsiru wa yad'ul jihad. Dan ini terjadi, ini sering terjadi khususnya dalam perang. Ketika melihat lawan dengan persenjataan yang canggih, ya, melihat jumlah lawan yang begitu banyak, manusiawi ada rasa keder, ada rasa ya, putus asa, ada rasa wah ini sudah selesai kita. Ya. Tapi kalau tetap bersabar menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Dan itu sudah pernah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar. Jumlah kaum muslimin yang sedikit, jumlah orang-orang kafir yang banyak, tetapi kemenangan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat karena mereka bersabar ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga penting untuk kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Ini dalam jihad ya. Apabila kalian ya mengalami luka, maka kaum terdahulu pun itu mereka luka ya, dan musuh-musuh kalian pun itu luka. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum, dan jangan lemah, jangan putus asa ya untuk melawan orang-orang kafir. Ini dalam perang. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Ya, kalau kalian merasa ini sakit ya dengan luka yang menimpa kalian, maka mereka pun itu sakit, mereka juga terluka. Tapi ada yang membedakannya, apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ada yang bisa kalian harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala, yaitu surga. Ya, sedangkan mereka orang-orang kafir itu tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan itu. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Fa idza sabara al-insanu wa sabara wa rabata fa innallaha Subhanahu wa taala yansuruh.
Ketika seorang itu dia bersabar dan dia tabah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya. Kemudian wa annal faraja ma'al karb kullama iqtarabatil umur wa dhaqat fa innal faraja qarib. Ya. Sungguhnya jalan keluar itu bersama dengan apa? Kesulitan. Dan di sini ketika dalam kondisi kita sulit, semakin sulit kita rasakan, itu pertanda jalan keluar sudah semakin dekat. Kalau ada istilah yang disebutkan oleh sebagian para ulama, ya, kalau idza ishtadda dhalamul lail fahadha yadullu ala qurbi al-fajr, ya. Kalau gelap malam itu semakin pekat, itu tanda sudah dekat terbit fajar, ya. Semakin berat kita rasakan persoalan, itu tanda jalan keluar sudah semakin dekat. Allah Subhanahu wa taala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang, ya, menjawab, siapakah yang mengabulkan permintaan orang-orang yang dalam kesulitan? Siapakah yang, ya, menyingkap, ya, menjauhkan kesulitan manusia dan yang menjadikan mereka manusia itu sebagai khalifah, ya, di bumi, ya. A ilahun ma'allah, adakah sesembahan, adakah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Adakah Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala? Jadi di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dalam kondisi yang sangat galau dengan kondisi kehidupan yang kita alami, ingat ada Allah Subhanahu wa taala. Kita di tahun ini sudah berapa orang yang gantung diri itu? 20-an, ya. Persoalan yang mereka hadapi persoalan apa? Persoalan hidup, kesulitan yang mereka hadapi. Mereka menganggap, ya, dengan mengakhiri hidup dengan cara demikian selesai urusannya. Tapi justru apa yang mereka lakukan itu adalah awal dari kesengsaraan yang selamanya, waliyadzubillah. Ya. Siapapun kita, di saat mengalami kesulitan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita yakin, semakin kita merasakan, ya, semakin sulit apa yang kita rasakan, itu pertanda pertolongan Allah Subhanahu wa taala semakin dekat, ya. Kita mungkin mendapati ada sebahagian teman-teman kita, ya, ketika dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pekan pertama, bulan pertama, tahun pertama, sulit sekali dia rasakan. Ya, ketika dia meninggalkan riba, sulit sekali dia rasakan. Kalau dia bersabar dan dia terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan jalan kebaikan untuknya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa anna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Fa kullu usrin fa ba'dahu yusrun. Ya. Semua kesulitan yang kita alami dalam kehidupan ini, setelahnya itu pasti ada apa? Ada kemudahan. Bal innal usra makhfufun bi yusraini. Bahkan kesulitan itu berada di antara dua kemudahan. Ya, kesulitan itu berada di antara dua kemudahan. Yusrun sabiqun wa yusrun lahikun. Kemudahan sebelum datangnya kesulitan itu dan kemudahan setelah kesulitan tersebut. Ya. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau mengomentari tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, lan yaghliba usrun yusraini. Satu kesulitan itu tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Ya, kemudahan yang dimaksudkan di sini adalah kemudahan sebelum tibanya kesulitan dan kemudahan setelah adanya kesulitan itu. Fahadzal haditsul ladzi awsa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma
yambaghi lil insan an yakuna ala dzikrin lahu daiman. Wasiat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini, hendaklah selalu kita ingat, kita pelajari, kita yakini. Wa an ya'tamida ala hadhihi alwasaya an-nafi'ah allati awsa biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibnu ammihi Abdullah bin Abbas wallahu al-muwaffiq. Dan hendaklah kita selalu berpegang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar yakin dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita pelajari. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله